Kemarin kita sudah belajar itu. Nah, sekarang hari ini unsur-unsur itu adalah elemen-elemen pembentuk dalam desain grafis. Jadi bagian-bagian dari desain grafis, ada garis, ada gelap terang ya. Kemarin kalian sudah mengerjakan soal dari saya dan itu adalah unsur-unsur. Nah, sekarang yang kita bahas adalah prinsip seni. Prinsip itu adalah aturan. Jadi elemen-elemen itu tadi ditata sesuai dengan prinsip, sesuai dengan aturan-aturan dari prinsip seni tadi. Nah, prinsip seni ini merupakan aturan-aturan yang bisa kita gunakan untuk menata unsur-unsur. Nah, isinya apa aja sih? Nah, di sini ada yang pertama, irama, kesatuan, kontras, ya, atau dominasi, keseimbangan, proporsi, dan keselarasan. Nah, kita akan bahas satu persatu. Apakah semua prinsip ini akan jadi di dalam satu desain? Apakah semuanya harus ada, Bu? Enggak. Cukup satu atau dua prinsip saja, itu sudah baik nanti tampilannya. Jadi bisa satu saja, kita pakai prinsip irama untuk menata dalam desain grafis, itu bisa. Atau prinsip kesatuan bisa. Jadi enggak semuanya dimasukkan ya, nanti akhirnya berlebihan. Saya akan membahas satu persatu. Prinsip irama. Prinsip irama adalah pengulangan secara teratur. Saya analogikan itu berarti saya gambarkan secara sederhana bahwa seandainya ini adalah elemen desain, ini adalah satu unsur desain, lingkaran ya, itu saya akan ulang beberapa kali dalam suatu desain itu. Jadi pengulangan secara teratur. Nah, contohnya gimana? Nah, ini contohnya di dalam cover majalah Sahabat Pena yang ada di kiri saya. Ini yang mana yang termasuk irama? Nah, ini loh. Dia mengulang lingkaran untuk menaruh foto-foto yang ada di sini. Nah, dia mengulang lingkaran. Jadi dia pakai prinsip irama. Untuk yang sebelah kanan saya di sini ada gambar portofolio, cover portofolio. Di sini ada garis lengkung yang diulang. Nah, garis lengkung yang diulang ini merupakan gambaran dari prinsip irama. Paham ya? Nah, kemudian berikutnya sebelum saya ke keselarasan, saya masuk ke kesatuan dulu. Kesatuan atau unity itu menyatu dan tampak menjadi satu. Maksudnya gimana? Nah, saya analogikan seperti ini. Ada elemen kecil, elemen sedang, dan elemen besar. Tapi mereka berkumpul seakan-akan di tengah. Jadi, menyatu dan tampak menjadi satu. Jadi, nggak ada yang di sini gitu ya. Nggak ada yang di sini. Jadi, mereka terlihat seperti tampak menjadi satu. Contohnya mana? Nah, ini kan beda, Bu. Ya, ini kan beda. Yang di sini ada elemen desain, di sini ada elemen, kan di kiri dan kanan. Tapi di sini ada penyambungnya. Nah, ini ada garis-garis penyambungnya yang berada di tengah. Akhirnya, gambar ini terkesan satu dan tampak menjadi satu. Kemudian, kontras atau dominasi. Nah, ini yang penting, dominasi. Keunggulan, keistimewaan, keunikan, ganjel agar menarik. Nah, saya analogikan seperti ini. Dari lingkaran kecil yang berjumlahnya 4, terus tiba-tiba di tengah itu ada lingkaran 1, besar, dan krowak. Pasti orang akan cenderung melihat yang krowak tadi itu apa? Itu hal yang menarik. Di antara hal-hal yang biasa, yang beaja ini ya. Yang beaja ada 4 lingkaran, tapi tiba-tiba ada yang anti mainstream di tengah. Ya pasti orang lihat yang ini, karena aneh. Nah, aplikasinya dalam desain gimana? Bisa jadi di sini ada kumpulan warna-warna, kemudian dia fokus di tengah dengan tulisan-tulisan yang menonjol. Kemudian di sini kok ada bumi, ada lonceng ya. Ini apa? Ini kok ada cahaya di tengah. Orang pasti lihat. Ini kenapa? Tiba mengucapin ya Happy New Year dan Merry Christmas. Ini Telkom, dari Telkom Telkom ya, dari Telkom. Oke, kemudian keseimbangan. Nah, keseimbangan adalah saya analogikan seperti ini. Seimbang artinya sama berat.
Ya, di sini ada lingkaran besar satu, di sini di kanan saya ada lingkaran kecil-kecil ada 3. Kalau saya tarik garis lurus vertikal ya, nah beratnya kiri dan kanan itu sama karena satunya berat besar dan ini kecil-kecil 3. Nah itu seimbang. Nah kita lihat di dalam desain aplikasinya gimana. Nah, kalau di sini ada logo, nah di sini kamu juga harus menyeimbangkan dengan foto yang di opacity, ya. Kemudian ini ada tulisan kecil-kecil banyak. Oh, di sini ada tulisan yang besar. Ya, jadi kalau kita tarik garis lurus horizontal, dia terlihat seimbang antara atas dan bawah. Sama juga seperti ini. Di sini ada yang opacity besar tapi di sini kecil jelas. Nah, itu seimbang ya. Nah, kemudian ini juga di sini ada e-government dan ini ada Telkom. Artinya seimbang. Jadi kalau kamu bikin desain jangan sampai jomplang. Artinya oh di sini ada gambar, ini kosong melompong gitu ya. Jangan, itu artinya nggak seimbang, nggak indah nanti. Nah, kemudian proporsi. Proporsi itu adalah sebanding. Kalau saya bilang sebanding, kalau kamu nanti gambar rumah, ilustrasinya gambar rumah, jangan sampai rumah itu lebih kecil daripada manusia nanti. Kamu perbandingannya manusia nanti kayak raksasa gitu. Jadi manusianya lebih besar. Itu bukan berarti tidak sebanding gitu ya. Jadi artinya malah tidak indah karena perbandingan antara manusia dan rumah itu kan berarti besaran rumah gitu loh. Jadi jangan sampai lebih besar dari rumah. Itu yang dimaksud proporsi ini. Loh Bu, contohnya ini apa hubungannya? Maksudnya ini bedanya dengan irama. Sebenarnya irama sama proporsi hampir sama, pengulangan. Cuman di sini tuh mengulang, kalau tadi irama itu mengulang lingkaran yang sama jari-jarinya, diameternya, atau lingkaran benar-benar bulat atau simetris. Kalau yang ini mengulang sama-sama lingkaran tapi ada yang cemet, ada lingkaran yang cemet kayak telur, ada yang jadi pipih ya, lingkaran besar, gelembung gitu ya. Jadi enggak presisi. Jadi tetap ukurannya sama. Terakhir ada keselarasan. Keteraturan elemen berpadu saling mengisi satu sama lain. Intinya kalau kamu membuat desain itu harus selaras. Maksudnya ya apa? Ya teratur elemennya. Ada kecil, ada sedang, ada besar. Kalau miring ya miring semua ya. Kalau warnanya satu gelap ya, maksudnya itu boleh nanti warna kontras. Cuman elemennya harus saling mengisi. Contohnya yang saya kasih adalah poster ini. Poster ini adalah menunjukkan adalah poster tentang air mineral yang segar. Jadi pengen mereknya Evian ini pengen memberikan kesan ke kita bahwa air mineral merek Evian ini segar. Nah, apa yang ditampilkan? Elemen desain yang ada di poster ini, lihat ada laut, warnanya biru bukan warna merah. Itu kan berarti sesuai, elemennya saling mengisi. Kemudian ada langit biru segar ya, maksudnya udaranya segar. Kemudian kalau segar itu ada burung, ada anak berselancar masuk ke mana? Menyelam. Artinya segar karena kesegaran itu nggak keplek-pleken gitu ya. Jadi elemen semuanya tuh berpadu menjadi satu, akhirnya selaras. Warnanya, elemen desainnya itu selaras, warnanya sama dan sesuai dengan tema dari logo ini untuk mengesankan bahwa merek Evian itu adalah segar. Gitu ya. Nah, oke, itu dari saya ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 prinsip. Sekali lagi, di dalam satu desain itu tidak semuanya ada prinsipnya. Hanya bisa 1 atau 2 ya. Kalau 3 udah kelebihan. Jadi 1 atau 2 prinsip desain saja sudah baik. Nah, sekarang saya patah-patah Bu videonya sama suaranya. Oh, sinyalnya. Ya nanti silakan dilihat di IGTV ya. Nanti silakan dilihat, di review di IGTV. Nanti habis ini saya share setelah saya mengakhiri pertemuan kita hari ini. Nanti saya akan share di IGTV. Nah, oke, itu saja dari saya. Mungkin ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, silakan mengerjakan soal yang ada di Google Classroom. Langsung dikerjakan di sana ya. Kalau mungkin ada pertanyaan. Oh ini saya akan cek lagi tadi sampai Fauzan, kemudian Rahmat Hidayat, Rahmat Hidayat TKJA.
Oke. Oke, kalau sudah